Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peternak Sepangaritan, masih bersama kami di kandang Family Farm. Konten hari ini membahas tentang masih seputar kandang. Ini untuk hari ini tentang kemiringan kandang atau kemiringan lantai dasar. Nah, itu berapa kemiringannya, dan juga kemarin aku ada salah bilang ya, untuk jarak dari lantai atas ke lantai dasar itu ada yang salah. Oke, nah ini mau kita ralat, nanti kita beri ukuran yang lebih pas, nanti berapa aja ukurannya. Nah, nanti kalian catat kalau kalian mau buat kandang yang model macam gini ya. Oke, pantau terus. Oke, kita membahas dari yang awal dulu, kemiringan lantai dasar. Nah, kemiringan lantai dasar kalau untuk yang depan ini kalau diukur pakai aplikasi Clinometer ya, ini 13 derajat. Karena ini pertama membuat, ini kita nggak pakai ukuran ya, nggak pakai ukuran lah ini. Pokoknya ya gitu padat, udah nampak bentuk gunduan gitu, udah dirasa kemiringannya itu pas, ya udah selesai gitu. Nah, makanya ini kalau lantainya agak ada gelombang-gelombang sedikit, ya memang nggak banyak, cuma di kandang pertama sama di ujung yang gelombang, kok lainnya itu ukurannya pas. Nah, nanti diusahakan kalian kalau bisa pakai ukuran ukuran kemiringan itu loh. Nah, lalu untuk yang pinggir sini ini 16,5 derajat. Kalau kalian buat 20 derajat sampai 25 derajat lebih miring gini juga monggo, nggak apa-apa. Kan semakin miring semakin cepat urinnya turun. Nah, urinnya kalau kotorannya nggak mesti dia bisa turun, karena kalau nanti kotoran gumpal atau dia memang nyerintil tapi gabung-gabung sama kawannya itu loh, nah lengket berpadu jadi satu gitu kan, itu kadang nggak bisa ngelinding turun ke bawah. Tapi kalau urin udah pasti ngelinding ke bawah. Lalu untuk ini lebar buangan urin, apa nih bahasanya ya, ini aliran buangan urin lah gitu, ini sampai sana. Ini juga ada kemiringannya di sini. Ketika aku ukur ini, soalnya awalnya itu nggak pakai ukuran semua, ini aku ukur ulang, dapatnya di angka 6 derajat. Nah, semestinya kalau mau cepet dibuat 10 juga udah bisa ini, jadi biar urinnya turunnya lebih cepat. Lalu untuk lebarnya ini menyesuaikan, karena kan nanti urin sama kohengnya tuh pas dari sana ditarik, disekrap turun kemari, baru dicangkul, masukkan ke arko, baru ditumpuk di sana, dikeringkan. Jadi ini menyesuaikan dari alat keruk. Kalau aku ini pakai 9 cm atau 10 cm juga bisa, soalnya ini ukurannya 9 cm setengah, hampir masuk ke 10. Nah, lalu untuk ini kedalaman dinding ini bervariasi sesuai sama kalian maunya ukurannya setinggi apa, mau setinggi 20 cm kah atau berapa juga bisa, karena kan ini dari awal sampai ujung sana kan semakin menurun gini. Lalu ini kemarin yang salah, untuk lantai atas sampai ke dasar ini kuukur ulang cuma 130 cm. Lalu untuk yang bagian dalam sampai bawah sini itu 80 cm. Nah, macam itu ya. Lalu kita masuk ke alat bantu untuk membersihkan. Kita pakai 3. Nah, ini yang pertama ada cangkul, ini belum dibersihkan, ini besok baru masuk hari kedua. Lalu yang kedua ini, lalu yang satu lagi nih. Nah, jadi alatnya ada 3 ya. Nah, jadi prakteknya kayak mana bang? Nah, jadi prakteknya ketika kotorannya masih di sini, kita pakai alat yang namanya scrub ini handmade, buatan sendiri. Ini mohon maaf yang masih makan, yang mungkin nonton ya. Nah, ini prakteknya. Nah, ini kan ada kotorannya, jadi kita tarik, langsung kita ginikan aja, langsung kita tarik, langsung dibablaskan kemari masuk. Nah, itu prakteknya yang pertama. Ini kalau aku ya. Lalu yang kedua, nah ini kan udah masuk kemari semua nih. Ini misalkan aja udah banyak, lalu di sosrok gini, dikumpulkan nanti jadi 2 tumpuk atau 3 tumpuk atau 4 tumpuk. Nah, terserah, tergantung dari
berapa banyak kandang yang diisi. Kalau di sini kan ada berapa pelong? 1, 2, 3, 4, 5 pelong. Nah, jadi seplong ini ya dikumpul jadi satu, pelong kedua 2 tumpuk gitu. Jadi biar enak nanti ngeruknya. Lalu setelah dikumpul itu dikeruk pakai cangkul ya. Dikeruk, dimasukkan ke dalam arko atau angkong atau beko bahasa kalian. Nah, lalu diserak di sini untuk dikeringkan. Kekeringannya sampai 100%, harus kering total. Karena ini untuk kembali lagi dibuang ke bank pakan, ke ladang sawit, sama sebagian dijual. Nah, itu tadi kalau membahas tentang ukuran dan juga alat-alat bantu untuk membersihkan lantai. Nah, lalu kita bahas keunggulannya apa sih Bang kalau punya kandang dengan lantai kemiringan yang seperti ini dan lantainya itu dibuat permanen seperti ini. Nah, keunggulan yang pertama yaitu gampang dibersihkan. Nah, karena kan dia udah miring, jadi walaupun ketika ada kotoran yang ngendep-ngendep gini, itu ketika kita scrub pakai alat yang tadi yang kita buat handmade itu, nah kita nggak perlu mengeluarkan tenaga yang banyak lagi. Nah, apalagi ketika membuat ini awalnya itu kemiringannya udah pakai ukuran, jadi nggak ada legok. Ini kan ada legok ini. Nah, memang legoknya cuma satu, yang di ujung tadi sana juga satu, tapi kan menyulitkan kalau pas nyari scrubnya itu. Sebenarnya nggak sulit lah, cuma ya nggak enak dipandang gitu aja lah. Itu keunggulan pertama. Lalu keunggulan kedua, ketika urinnya itu turun, nah urinnya turun dari atas, nah itu langsung apa ya, langsung mengalir ke bawah, nggak ada hambatan. Walaupun dia ada tumpuan gini, tumpuan kotoran gini, koheng, nah dia nanti itu tetap turun dari sela-selanya itu loh. Nah, tetap turun dari sela-selanya itu. Nah, ini keunggulan dari lantai dasar yang sifatnya itu halus gini. Nah, nggak ada kasar-kasar, nggak dibuat ukiran-ukiran gitu. Itu keuntungannya, keunggulannya. Terus kalau keunggulannya yang di bagian dalam sini apa nih Bang? Nah, ini kan setiap hari kita bersihkan ya. Setiap hari kita bersihkan. Ya, keunggulan pertama itu nyaman. Kita ternaknya itu nyaman. Terus ketika nanti makannya itu kan domba kalau makan ngasal ya, diuncal-uncal. Nah, jatuh kemarin, nah macam ini nih, nah macam gini nih. Mak, lagunya perbanan lagi. Ini kan diuncal-uncal ke sini ya. Nah, ini kan jatuh. Nah, ini bisa kita sapu lagi. Nah, sapunya pakai apa Bang? Pakai sapu lidi juga nggak masalah. Ini kita contohkan ya. Nah, ini kan jatuh dari atas ini. Nah, kita sapu gini. Bang, yang kayak gini aman, masih aman selama dia nggak tercampur padu jadi satu itu loh, teradu-adu itu sama kotoran tuh baru jangan diambil. Tapi kalau masih kena urin gini juga nggak masalah, nggak ada penyakitan, nggak ada virus-virus apapun, nggak ada. Nah, ini kita praktekkan yang sebelah sini. Nah, ini termasuk keunggulan kalau lantainya permanen. Kita membersihkannya itu mudah, gampang. Dan juga kita sebagai peternak itu ketika memantau domba itu nyaman gitu. Apalagi ya keunggulannya, ya mungkin itu aja sih keunggulannya kalau yang tampak kali, yang nampak gitu kan. Dan juga yang buat pembeli itu nyaman juga kemari lah. Nah gitu. Terus untuk apa bahasanya itu ya, kekurangan. Nah, kekurangan tuh ya jelas di sini banyak juga memakan biaya yang banyak. Estimasi pembuatan itu lama. Nah, tak contohkan aja ya dulu ini buat. Ini kan dulu rata ya. Di belakang sana kandang kecil dulu. Ini untuk nimbun aja, nimbun ini. Nimbun lantainya ini semuanya itu sekitar 12 sampai 14 dump truck gitu, aku lupa. Pokoknya sekitar 12 sampai 14 gitu. Nah, itu masih ditumpuk asal ya. Belum lagi nanti disusun kan, dibuat piramid gini. Nah, belum lagi di apa namanya tuh? Dipadatkan gitu loh. Nah, dipadatkan. Nah, itu pokoknya prosesnya lama dan memakan biaya yang banyak juga. Nah, itulah termasuk kekurangannya kalau dari kandang yang seperti ini. Nah, itu tadi ya teman-teman ya. Udah aku ralat semalam ukuran kandang. Nah, sama juga udah aku beri ukuran kemiringannya. Mungkin kalian mau mematokkan kandang kalian dengan ukuranku ya monggo, nggak apa-apa. Kalau kalian punya ukuran tersendiri, punya pendapat sendiri ukurannya bagusnya kayak gini ya monggo, nggak masalah.
Nah ini kan karena konten ini kan hanya konten edukasi atau berbagi gitu kan. Nah monggo. Nah juga untuk teman-teman mungkin yang di situ kandangnya kayak mana bang, kandangku masih lantainya tanah, terus jarak dari lantai dasar ke atas itu pendek, enggak masalah kawan-kawannya, enggak masalah. Dari lantai dasar ke lantai atas itu 60 cm 50 cm juga enggak masalah. Nah yang terpenting itu kotoran yang ketika jatuh di bawah itu, nah itu harus ditarik, artinya ditarik itu ya dibuang gitu lah ya. Kalian mau 5 hari sekali, seminggu sekali ya tergantung. Nah, kalau mungkin kalian sampai seminggu sekali baru bisa dibongkar, dibuang kotorannya, nah berarti kan itu banyak urin sama kotoran yang gabung jadi satu. Nah berarti kan aroma amoniaknya tuh naik, pasti bau ya kan. Jadi kalian siram aja pakai ini. Nah sebenarnya aroma amoniak itu kalau yang bisa membuat domba itu sampai keracunan itu ya kalau yang sudah porsinya itu banyak gitu, misalnya udah ngendep sampai sekitar 6 bulan kotoran itu baru bisa membuat domba itu sampai kelepek-kelepek gitu, sampai ya sampai pingsan atau sampai penyakitan gitulah. Kalau masih hitungan minggu, seminggu 2 minggu ya nggak apa-apa, yang penting jangan sampai sebulanan lah, jangan sampai hitungan bulanan. Nah, sampai kita untuk beternak kan ngambil hasil. Nah kayak ada slogan kan, kalau dombanya itu kita urusi dengan baik, maka dombanya itu akan menghasilkan hal yang baik juga untuk kita. Nah, hal yang baik itu apa sih bang? Nah, termasuk adalah harga. Kalau kandangnya bersih, otomatis harga domba juga naik jadi tinggi. Percaya nggak percaya, aku udah mempraktekannya selama 4 tahun ini. Itu ya alhamdulillah, ketika datang kemari orang-orang itu ya udah nggak pakai tawar menawar, aku jelaskan ini jantannya, ini betinanya, ini anaknya. Nah, jadi gennya itu juga selalu kujelaskan kalau aku jual itu. Jadi dan juga kalau di situ keadaan kandangnya bersih kan, pembeli itu juga udah percaya sama kita sebagai peternak gitu. Oh kandangnya terawat, berarti dombanya pun terawat, jauh dari penyakit, misalnya gudian, matanya belean misalnya, baru apalagi mungkin dia cacingan. Nah itu pelanggan itu atau customer itu biasanya udah nggak berpikir ke situ karena kandang kita sudah bersih. Nah atau memang kalau kandang ini bersih, nah itu juga dombanya sehat-sehat dan harga jual itu pasti naik terus. Nah kembali lagi ke materi, kalau kalian nanti bisanya seminggu sekali membersihkan koheng atau urinnya, kalau kandang kalian tuh tanah, siram aja pakai ini. Nah, EM4 untuk peternakan. Nah ini bagus ini untuk menghilangkan aroma itu loh. Nah nanti tinggal kalian serot-serotkan gini aja kan, atau kalian taruh di tutupnya ini, kalian siram-siramkan, atau kalian campur air. Ini EM4 nya campur air, disiramkan ke koheng kalian yang dibawa kandang itu, karena nggak sempat buang ya, monggo juga nggak masalah. Ini nggak di endorse ya, namanya contoh aja. Kalau mau di endorse ya nggak masalah sebenarnya. Nah itu tadi ya teman-teman ya, untuk ukuran-ukuran yang di kandangku. Nah sekali lagi, kalau kalian punya ukuran tersendiri ya monggo pakai ukuran sendiri, karena kontenku ini hanya mengedukasi untuk yang para pemula. Kalau yang pro mungkin yang nonton kontenku ini ya bisa tinggalkan like aja ya kan. Yang pro yang sudah lama berkecimpung di peternakan domba ya nggak apa-apa, tinggal di skip aja juga nggak masalah. Oke kawan-kawan, nah untuk yang udah nonton dari awal sampai akhir, aku ucapkan terima kasih. Nah jangan lupa tetap support channel kami agar bisa selalu tetap berkembang dan memberikan edukasi seputar domba dan juga pakan-pakan domba. Oke, kami ucapkan terima kasih.